Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Rabu 6 Maret 2024. Saya ambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang mata, tentu ini bagian dari yang kita gunakan untuk melihat sekitar. Dan jika dikaitkan dan ditambahkan dengan hati, mata hati, maka ada kaitannya dengan perasaan, dengan hati nurani. Jalaluddin Rumi berkata, mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Bagaimana ketika mata hati kita dibukakan, hati yang adalah jendela, sebagaimana yang dikatakan Garina Adelia, mata hati adalah jendela hati seseorang. Mata adalah cerminan hati pemiliknya. Ketika hati orang itu bahagia, maka matanya akan terlihat begitu bersinar, membiaskan kebahagiaan itu sendiri. Itu berbicara tentang mata hati. Dan dalam natsapan rohani pada hari ini, kita boleh melihat bagaimana Paulus mengingatkan kita bahwa mata hati kita telah dibuka. Inilah intinya. Banyak orang tidak memahami Injil, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mempunyai penglihatan rohani. Mereka buta secara rohani, maka mereka tidak mengerti perkara-perkara rohani. Banyak perkataan di tengah-tengah bacaan Alkitab yang mungkin kalau secara kerohanian kita dapat memahami dan mengerti, tetapi secara ilmu pengetahuan manusia yang mengandalkan logika dan pengetahuan, maka mereka tidak akan mampu untuk memahaminya. Selanjutnya dalam natsapan rohani ini, Paulus juga boleh mengingatkan kepada kita di mana hati kita yang telah dijadikan terang oleh kuasa terang dalam Kristus. Ada 3 hal yang dapat kita pahami bagaimana Yesus telah menerangi mata hati kita. Yang pertama, mata hati yang terang artinya sebuah kehidupan. Di dalam Kristus ada sebuah pengharapan yang menjanjikan, yakni kehidupan tidak hanya di bumi ini, tidak hanya di dunia ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Yang kedua, mata hati yang terang artinya panggilan kemuliaan. Pemikiran yang sama terlihat dalam ungkapan Nats Ibrani, anak-anak terang, yang dipakai 2 kali oleh Paulus dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Demikian juga Kristus menunjuk kepadanya sebagai terang dunia, di mana kemuliaan itu dinyatakan di dalam diri Kristus. Ketiga, mata hati yang terang artinya orang-orang kudus. Istilah terang tidak begitu sering mengacu pada kekudusan Allah, tapi lebih mengarah kepada penyataan kasih Allah atas bumi ini. Ibu bapak saudara terkasih, mari kita izinkan Tuhan Yesus membuka mata hati kita menjadi terang dan membawa kita kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau telah menjadikan mata hati kami terang, dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.